Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces, arti hadirmu, energi untuk September 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa, tidak resonate untuk semua Pisces. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke? Kita mulai clarify Pisces, Crosswatchers, the truth. Oke. The truth dari Pisces, Crosswatchers. Pisces, Crosswatchers, the truth. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk September 2023. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Deck pertama. You don't know how hard it was to let you go. Ya, kamu nggak tahu betapa beratnya aku membiarkan kamu pergi. Oke. So mungkin kalian udah nggak bersama lagi, dan ini waktu yang atau momen yang sulit untuk dia. Oke. Deck kedua, I feel you even though we are apart. Aku masih bisa ngerasain kamu meskipun masih bisa ngerasain kamu meskipun kita udah gak bersama lagi di sini. Dan deck ketiga, I couldn't let you get close to me. So meskipun udah gak bersama lagi, dia masih bisa ngerasain kamu. Mungkin ini spiritual connection. So ya, masih terkoneksi. Chemistry-nya sangat kuat di sini. So dia nggak bisa biarin kamu deket sama dia, karena I don't know, mungkin kalian dua orang yang berbeda, atau memang kalau bersama kalian selalu cekcok, selalu nggak cocok. Makanya dia nggak bisa biarin kamu deket sama dia lagi atau bersama lagi sama dia. Mungkin kamu punya unfinished business dalam dirimu, dia juga punya unfinished business dalam diri dia, seperti trauma bonding atau apapun ya, yang akhirnya menurut dia, walaupun dia mencintai kamu, kalian gak bersama lagi, itu gak cukup untuk buat kalian bisa kembali gitu. Seperti kalian kalau jauh itu memang ngerasa saling terkoneksi, masih ngerasain chemistry, tapi kalau bersama tuh kayak nggak cocok gitu, suka ribut, konflik gitu ya. So mungkin daripada saling menyakiti, dia ngerasa mungkin biarin kamu nggak sama dia begitu. Dan di sini itu sangat sulit menurut dia, tapi dia berusaha untuk biarin situasi perpisahan kalian ini tetap terjadi. Bottom of the deck, I can't stop thinking about you. Aku gak bisa berhenti mikirin kamu.
So kalau dia nggak bisa berhenti mikirin kamu, berarti mungkin kamu sering inget dia gitu, sering kebayang wajah dia gitu. Even kamu nggak inget dia, even kamu nggak mikirin dia, kamu sering banget terlintas gitu, kamu ngelihat wajah dia gitu. Karena emang dia masih selalu mikirin kamu dan gak bisa berhenti untuk mikirin kamu. So kalau kamu ngerasa bahwa hubungan ini udah gak ada, udah selesai, ternyata ini masih dalam proses, mungkin proses kamu dan dia menyadari gitu loh bahwa kalian harus dewasa kalau mau kembali lagi, kalau mau bersama lagi. Oke? Saya ngeliat di sini kayak obstacle-nya ada di kamu sama dia, unfinished business dari dua sisi, kamu dan dia. But let's see, kita lihat energi kamu di bulan September. Pisces energi September. Pisces energy September. My darling angels, clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Pisces energy di September 2023. Clarify, please. Clarify, please. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. This is your energy on September, okay? Oh, healer of the age. Ada pemulihan di segala sisi. Apapun itu. Bisa kesehatan, ada pemulihan. Kalau keuangan, bisnis, ya, finansial, ada pemulihan pelan-pelan. Bisnis kamu mulai pulih kembali. Atau karir, mungkin pelan-pelan. Akhirnya kamu ngelihat bahwa ada progres yang berproses di karir kamu. Kan sekarang adalah divine timing di mana the universe memproses semuanya untuk apapun yang akan kita terima di masa anugerah. So bisa itu anugerah, bisa itu adalah proses pendewasaan, apapun nanti. Ini seperti ada proses pemulihan di bulan September. Jadi mungkin kalau ada komunikasi yang rusak di antara kamu sama dia, atau di antara orang-orang di circlemu yang benar-benar deket sama kamu, mungkin akan ada titik di mana kalian akan kembali terkoneksi. Atau apapun isu yang sedang kamu hadapi di September, itu kayak ada banyak kemudahan untuk terpulihkan di sini. Oke? Dan di sini ada Seven Chakra Archangel Uriel. So ini cakra ketujuh tentang kebijaksanaan. Mungkin di sini ada pencerahan, ada spiritual awaken, ada kebangkitan kesadaran. Kamu mulai bisa meresapi di pikiranmu, terlihat jelas tentang masa depan, bagaimana harus dijalani dengan cara melihat secara keseluruhan. Jadi kayak orang-orang yang bijaksana itu dia melihat secara menyeluruh, tidak langsung conclusion atau tidak langsung menyimpulkan atau judging di sini. Banyak pemahaman baru, pikiran baru, knowledge yang berkembang di pikiranmu tentang cara melihat kehidupan di sini. So Pisces, I guess this is like spiritual awaken, awareness, ya, di sini tentang consciousness, pemikiran, kesadaran yang baru. Ya, mungkin di upgrade ya pikiran kita. Kalau sebelum September kamu sering sakit kepala, terutama di area belakang, itu kita lagi di upgrade sama pencipta kita. I don't know itu kalau cakra kamu udah kebuka ya, karena biasanya gitu, ada fase dimana kalau ada knowledge yang bertambah, itu kepala kita sering sakit karena kayak frekuensinya dinaikin gitu. Kalau ada perubahan frekuensi di cakra kita, itu seperti ada jalur cakra kita tuh yang lebih luas lagi tuh ini kan tulang belakang kita nih, tulang belakang kita.
ini dilebarin karena ada energi baru, kayak di upgrade gitu. Jadi kayak makanya sering sakit punggung belakang sama di belakang kepala bagian belakang sering sakit, kayak ada getaran gitu, kayak kita lagi di luar angkasa, kayak kita lagi naik pesawat. Apa sih, kepala kita tuh kayak gitu. Kalau sering naik pesawat pasti tahu rasanya kepala kita gitu. Jadi itu frekuensinya lagi dinaikin, di upgrade ya. Itu kalau saya ya, jadi udah tahu ini pasti ada upgrade sama telinga berdengung. Jadi itu rasanya beda banget ya. Jadi memang harus banyak istirahat, meditasi untuk bisa terima pemikiran baru dari the universe di sini. Oke, I don't know kalau yang cakranya belum terbuka ya, kundalininya belum aktif, saya nggak ngerti. Tapi kalau saya biasanya begitu, tulang belakang saya sakit dan kepala bagian belakang dan telinga itu kayak kita lagi di luar angkasa gitu. Kayak kalau meditasi sampai ke cakrawala itu pasti tahu frekuensinya di mana tuh, pasti ngerasa. Nah ini ada pengetahuan baru yang di upgrade di pikiran kita. Dan di sini ada for chakra Archangel Raphael. Oke, berarti cakra ketujuh dan cakra keempat cinta kasih. Kalau kamu sering sedih di September ya, kamu ngerasa sedih karena orang lain gak cinta sama kamu ngerasa banyak orang mengkhianati kamu, mengecilkan kamu, atau kamu ngerasa kecewa gitu. Kamu kecewa dengan situasi di mana perjuanganmu untuk menebarkan kasih sayang, kebaikan, cinta kasih itu seperti dikhianati gitu. Kamu ngerasa kecewa dengan orang-orang di circlemu. Tapi di September itu ada rasa cinta kasih, kebahagiaan, kedamaian yang kamu rasain. Kenapa? Karena cara berpikir kamu tuh di-upgrade. Kayak kamu jadi kayak kadang-kadang kamu mikir gini, oh iya ya, biarin aja gitu. Misalnya kayak pasangan kamu, misalnya dia toksik ya, dia egois gitu. Oh ya udah, biarin aja dia dengan egonya. Tapi saya melihat ini adalah bentuk saya melayani pasangan saya. Sebatas kesabaran saya, ya sudah. Saya bisa pilih jalan saya. Jadi kayak mungkin kemarin-kemarin kamu sering nangis, sedih gitu. Itu pemahaman baru di pikiranmu itu akhirnya membuat kamu ngerti gitu loh, apa yang perlu kamu resapi, apa yang gak perlu kamu resapi, apa yang perlu kamu rasain, dan apa yang gak perlu kamu rasain gitu. Jadi kamu tuh seperti dipulihkan gitu loh, hati kamu dan pikiranmu di sini. Jadi kamu jauh lebih cooling down ya di September. Mungkin juga ada rasa bahagia yang kamu rasain, dan kebahagiaan itu emang lahir dalam diri kamu. Mungkin ada kesadaran tentang ya udah, pasangan aku nggak bisa buat aku bahagia, aku bisa bahagiain diri aku sendiri. Misalnya tadinya sebelum September kamu ngerasa bahagia itu ada conditionnya gitu, at condition. Tapi di September kamu kebahagiaan itu simple gitu, sederhana aja. Gue bisa, misalnya gini, gue bisa jalan-jalan ke tempat yang gue mau sendiri, itu bikin kamu happy, kamu ngerasa happy. Jadi it's like ada pemikiran baru yang di upgrade di pikiranmu oleh the universe, bentuk dari pemulihan di situasi kamu yang sangat berat sebelum September ya. Jadi ini mungkin untuk resonate untuk Pisces yang sebelum September ini seperti roller coaster gitu, kayak banyak orang yang kamu cintai, yang kamu perjuangkan, tapi itu menyakiti kamu, seperti nggak respect sama kamu, seperti lupa dengan semua cinta kasih dan kebaikanmu, juga perjuanganmu. Nah di September ini kayak semuanya dipulihkan, dan ini dipulihkannya tuh nggak dari luar gitu loh. Kan ada orang yang ngomong gue mau healing, nah dia pergi jalan-jalan,
Nah, itu cara dia memulihkan, tapi itu dari situasi luar, eksternal. Kamu itu pemulihannya itu dari dirimu gitu loh. Jadi kayak ada pencerahan baru di mana itu akan memudahkan kecerdasanmu untuk mengerti perasaan mana yang perlu diresapi, mana yang enggak. Nah, kayak gitu. Jadi ini lahirnya dari dalam diri. Jadi nggak yang harus healing keluar gitu, atau pokoknya ini nggak dari eksternal, ini dari internalmu, ya, dari dalam inner selfmu. Okay, and this is good news, I guess. Okay, Pisces. Bottom of the deck, this is your energy, goddess of the moon. I see. So ini seperti benar-benar the truth of Pisces. Jadi kayak ini benar-benar Pisces gitu loh. The universe seperti reinstall kamu dan ngeluarin sisi autentikmu, sisi unik kamu, dan itulah yang buat kamu bahagia. Kamu bisa benar-benar, mungkin kamu bisa melahirkan filosofi baru untuk dirimu sendiri. This is good news karena mungkin fase yang berat, masa yang berat udah kamu lewati di sebelum September. Okay, so good energy. This is high frequency, I guess. Pisces, kita akan lihat arti hadirmu ya. Arti hadir Pisces September. Arti hadir Pisces September 2023. Clarify please, clarify, clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. So, baris pertama kamu, kedua dia, arti hadirmu. Baris ketiga, bottom of the deck, tentang kamu ya. Situasi yang cukup berkabut, membingungkan, overthinking, keraguan yang kuat dari dalam dirimu ya. Seperti kayak gini, mau ninggalin pasangan tapi dia udah, pasangan saya udah menikah, tapi dia nggak buat aku bahagia. Dia sangat random, nggak jelas gitu loh, drama mungkin. Kamu bingung, pokoknya sebelum September tuh situasi berkabut, overthinking ya. Ada satu keyakinan kamu di sini sih. Ini kayak ada Knight of Swords. Dia bingung gitu loh, tapi di sini ini pedang ini menggambarkan pikiran ya, kecerdasan. So kamu meyakini apa yang di pikiranmu gitu loh. Dan sepertinya ini kayak kamu tuh berharap ada yang bisa gitu ngeyakinin kamu bahwa semuanya baik-baik aja gitu di sini. Karena kamu ngerasa semua yang kamu cintai, yang kamu perjuangkan itu mereka nyakitin kamu gitu loh. Dan ini kayak seperti kamu udah gak punya ekspektasi apa-apa lagi dengan situasi yang membingungkan kamu di sini. Yang kamu tahu adalah kamu sudah ngelakuin hal yang benar. Kamu udah ngelakuin hal yang benar. Kalau itu nggak dihargai, kalau itu nggak dikembalikan ya dengan keadilan, kamu tetap percaya gitu bahwa kamu udah ngelakuin hal yang benar di sini. Okay? So itu pikiran yang bagus yang melindungi kamu dari pikiran negatif. Okay? Dan energi dari the judgment di sini seperti ketika badai di sini, kamu sadar kamu punya sayap. Di sini ada seperti ini lambang ketakutannya, warna kuning, cakra ketiga, orange di sini, cakra kedua, ini tentang komunikasi dan ketakutan.
So sebenarnya kamu takut gitu di situasi badai di hubunganmu, kamu takut, tapi akhirnya kamu tahu bahwa kamu tuh kuat gitu loh di situasi yang uh, kamu ngerasa ini sakit hati ya, Pak Yesus ini dia sakit hati banget gitu, tapi pada akhirnya kamu tahu bahwa kamu tuh punya cinta yang sangat besar untuk orang-orang yang kamu cintai. Pada akhirnya sih, ketika mereka mengkhianati kamu, menyakiti kamu, mengecilkan kamu, menghina kamu, itu kayak kamu akhirnya tahu ternyata kamu gak satu frekuensi sama mereka. Akhirnya kamu tahu ternyata gue itu memperjuangkan orang tuh, kalau gue cinta tuh gue perjuangin banget gitu. Nah ini dia. Jadi akhirnya kamu tahu gitu loh. Dan ini seperti sayap yang terbuka cukup lebar untuk menghadapi badai di sini. Dan pelan-pelan ini di sini terlihat ada langit yang cerah. Oke, dari ketakutanmu kamu berusaha untuk keluar dari badai dan mencari pencerahan di sini, dan situasi stuck di sini. Karena kamu ngerasa bahwa I do love you with all my life, all my heart, my soul, but you give me shit. Kamu ngerasa gitu. Kamu cinta, semuanya kamu berikan untuk orang yang kamu cintai, tapi kayak kamu terima sampah gitu. Itu yang di perasaan kamu. Makanya di sini ada cakra keempat, Archangel Raphael, ada Archangel Uriel di sini seperti ngasih kamu power gitu, recharge kamu, ngasih tahu Pisces, kalau kamu udah cinta sama seseorang, pikirkan itu melayani orang yang kamu cintai, pikirkan itu, jadi kamu gak berat jalannya gitu. Dan walaupun kamu kebingungan karena kamu ngerasa bahwa harusnya kalau saya cinta sama pasangan saya akhirnya mencintai saya dong, tapi ternyata itu nggak bisa kamu terapkan di pikiran orang lain karena ini memang beda frekuensi. Okay, so kamu jadi kamu gitu, the truth, your energy about goddess of the moon di sana. Kamu lebih percaya dengan intuisi, kekuatan intuisimu yang akhirnya ngasih tahu kamu bahwa oke, tenang aja gitu, nanti keadilan kalau tidak kamu perjuangkan, keadilan itu nanti datangnya dari Sang Pencipta gitu. Okay? Then this is about what you think it's what the future outcome to you. Jadi yang kamu pikirin, makanya pikirkanlah hal-hal yang baik, kasih signal yang baik. Karena ini proses pemulihan sedang ada di jalanmu. Okay? Kalau kamu stuck di sini, mungkin September kamu masih ngerasa sakit gitu, kamu stuck dengan sakit hatimu, nanti perlahan-lahan kamu akan mampu untuk melepaskan rasa sakitmu, dan akhirnya kamu perlahan-lahan juga berproses untuk mampu memaafkan. Jadi walaupun kamu masih ngerasa sakit, biarkan, kasih waktu dirimu untuk menangis, untuk sedih, untuk marah gitu, ekspresiin gitu, jangan kamu pendam di hati kamu aja. Oke? Baris kedua energi dia. Oke, di sini ada Scorpio ya. Whatever, ini bisa energi aja. So the death energy, perubahan demi perubahan di sini dia jalani transformation. Kalian udah nggak komunikasi sama sekali, dia sudah sangat berubah, sangat berbeda dari yang sebelumnya. Okay. The wheel energy, divine timing sih. So dia masuk sekolah kehidupan. Jadi fase divine timing yang sedang berproses saat ini adalah fase dimana the wheel energy ya, dia masuk sekolah kehidupan untuk bertransformasi.
di sini. Apa yang membuat, apa perubahan dia, ya? Perubahan dia di sini adalah, oke, di sini seperti dia tidak ada jalan, you know. Kalau dia punya tripartite, itu dia tanpa dia sadari, dia mencari sosok yang seperti kamu, yang mencintai dengan sepenuh hidupmu, seluruh hidupmu. Dia mencari sosok yang seperti kamu, tapi tidak dia temukan sama sekali. Dia nggak temukan. Di sini dia punya banyak sekali orang yang mendekati dia, yang mau dealing dengan dia. But dia nggak melakukan apapun di sini. Dia seperti mencari sosok yang seperti kamu. Okay? So, dia merasa connecting dengan kamu, tapi udah nggak ada komunikasi. Ini melahirkan kesadaran di sini. Okay, the will energy ini tentang sekolah kehidupan. Bagaimana dia harus berubah dari karakter dia sebelumnya di sini. Yuk, orang-orang yang datang dalam hidup dia, dealing dengan dia setelah tanpa kamu, itu seperti membingungkan dia, dia tanpa dia sadari, alam bawah sadar dia seperti menciptakan standar mencari yang seperti kamu di sini. So makanya di sini I couldn't let you get close to me. Ya, dia punya banyak pilihan, but I don't know, like someone stuck with feelings, with chemistry. Mungkin dia mencari seseorang yang satu frekuensi dengan dia atau punya chemistry. Ya, mungkin standar dia itu dia nyari yang kayak kamu atau di atas kamu. Cara memperlakukan atau treatment dia. But dia nggak ketemu sama sekali. So makanya di sini I feel you even though we are apart. Okay, seperti dia sadar gitu bahwa cara kamu mencintai, how you treat, how you love, see, you have a big heart to love. Okay, so it's like a lovely heart, and then touching heart ya. Jadi kayak kamu tuh kalau memperlakukan dia tuh sampai ke hatinya dan dia bisa ngerasain itu gitu. So healer of the age di sini mungkin proses dia masuk sekolah kehidupan buat dia sadar tentang bagaimana kamu memperlakukan dia sangat spesial, prioritas di sini. Itu menyadarkan dia untuk berubah. So itu pemulihan juga buat dia. See? So kamu gak usah kaget nanti ketika dia akhirnya kembali sama kamu atau mencoba terkoneksi sama kamu, karena you know what, dia nggak bisa ketemu yang kayak kamu lagi. Oke, dan di sini ada you don't know how hard it was to let you go, karena berat banget, karena dia baru sadar ada cinta yang hanya itu di dalam diri kamu aja, autentiknya kamu ke dia gitu loh. Jadi dia sadar gitu di momen itu di September, dan ini yang membuat dia frustasi. I cannot stop thinking about you. Dia frustasi karena ternyata dia salah menilai kamu. So kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, you are so strong with love. You have
powerful love. Di sini kayak cintamu tuh merubah dia gitu loh, membuka mata dia gitu. Oke? Nggak ada yang seperti kamu. Oke? So, arti hadirmu, oh ya, betul sekali. Five of Pentacles. Separuh dari kebahagiaan dia pergi setelah tanpa kamu. Jadi momen ada kamu dan setelah tanpa kamu itu seperti dua sisi yang berbeda gitu, kayak siang dan malam. Kayak siang dan malam, kayak langit dan bumi lah. Jadi dia ngerasa beda gitu. Semua yang dealing sama dia, mungkin dia mencoba buka koneksi baru sama orang baru, itu kayaknya tawar hatinya, kayak nggak connecting gitu. Walaupun misalnya cinta barunya berusaha untuk attraction sama dia, attention ke dia gitu, kayak nggak ada yang bisa sentuh hati dia untuk buat dia membuka hati dan terima cinta gitu. Nggak, dia ngerasa semua orang itu nggak ada yang kayak kamu, ternyata beda gitu loh. You are so unique, authentic with how to love gitu loh. Kamu pancarin cinta kasih kamu itu kayak beda dari yang lain gitu loh, nggak ada yang kayak kamu. Dan memang kalian dua orang yang beda banget gitu loh, karakter, culture, education, apapun itu, kalian dua orang yang sangat berbeda gitu. Dan dia baru merasakan cinta dari kamu yang benar-benar, oh itu loh yang namanya cinta, rasanya dicinta itu gimana, itu dia ngerasainnya dari kamu. Dan ini kayak, you know what, dia baru sadar dan dia baru sesali kenapa dia tidak menghargai cinta yang pernah dia terima gitu sebagai true prosperity-nya dia. Dia baru nyadar itu setelah kalian gak ada komunikasi sama sekali. Dan di sini ada Nine of Wands. Sih, jangan kaget kalau dia balik sama kamu atau mulai komunikasi sama kamu. You know what, kayak dia semakin dia bertemu dengan orang baru, dia semakin takut. Dia semakin berkabut di sini, seperti badai di sini, seperti situasi berduka di sini. Dia masih genggam keinginan dia untuk balik sama kamu, karena semua yang datang ini sangat menakutkan. Dia tidak ngerasain benar-benar cinta, karena dia pernah ngerasain cinta kamu, so dia bisa ngebedain, oh ini orang gak cinta sama saya, ini orang mau manfaatin saya, oh dia nggak tulus sama saya. Semakin dia ketemu dengan orang baru, semakin dia takut. Dia takut tidak bisa ngerasain cinta lagi, karena dia nyari standar dengan rasa cinta yang sama yang pernah dia rasain sama kamu. Okay, so this is like maybe dia punya sweet memory. Jadi dia ngerasa manis gitu, banyak memori manis dengan kamu, dan itu terbayang-bayang dan itu menjadi ketakutan dia gitu loh. Rasa bersalah dia, kenapa dia tidak menghargai orang yang benar-benar mencintai dia, dan itu kamu. Okay? Nah, energi dari Three of Wands di sini, dia pengen pulihkan hubungan, dia pengen, tapi dia hanya tunggu tanda dari kamu di sini. So, Pisces, kamu sangat berarti untuk dia. Dia tahu bagaimana caramu mencintai, diperlakukan dengan spesial di sini, dan itu hanya dari kamu. You are master of love ya. Kamu benar-benar, kalau cinta kamu perjuangkan habis-habisan pasanganmu. Bottom of the deck. Di sini energi kamu udah di cross watchers, kamu ngerasa dia udah jauh berseberangan di sini.
Ace of Wands berusaha untuk motivasi diri kamu. This is good energy. Yes. Okay, King of Wands, seorang yang sangat passionate. Pisces, see Two of Cups di sini. Kalian saling mencintai. So jangan heran kalau tiba-tiba nanti dia berusaha untuk komunikasi ke kamu, meskipun dia tahu kamu nggak akan pernah mau terima dia lagi. Okay, kita lihat dari Angel Healing. Angel Healing for Pisces energy September 2023. Clarify please, clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, parents di sini. See, kamu mungkin orang tua yang baik, kamu jadi pasangan yang benar-benar jadi orang tua yang baik, atau kamu jadikan orang tuamu sebagai teladan dalam berhubungan atau terkoneksi dengan pasanganmu di sini, atau ada doa dari orang tua yang sudah berpulang. Di sini ada cancel, clear, delete. This is about Archangel Michael. So Archangel Michael atau divine guidance di sini berusaha untuk membatalkan semua situasi buruk yang akan kamu hadapi di September ke depan. Jadi kayak lagi di protection gitu loh. Oke, karena kamu sedang ada di fase pemulihan. So saya melihat di sini ya, fase pemulihan ada di jalanmu. Jadi situasi yang I don't know, ketika pemikiran kita, mindset kita, knowledge kita berubah, maka semuanya akan berubah. Bahkan cara kita menjalani hidup, cara kita melihat orang lain, cara kita melihat masalah. Oke, saran untuk Pisces ini dari Lightworker or whatever energy Pisces. September 2023, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay. Ada Pink Rose of Lady Nada. So ini tentang hati yang terpulihkan, melihat dengan cara yang berbeda atau mindset yang berubah di sini karena ada knowledge. Ini initiation by air. See, kamu lebih berpasrah diri di sini. So this is good energy and you are not alone. Ya, ini banyak yang melindungi kamu, yang berharap kamu bahagia dan bisa lebih berpasrah. Ada dari orang tuamu yang mendoakanmu. Di sini ada perasaanmu yang diberikan kebahagiaan, pemulihan, dan sikap pasrah dengan pikiran yang baru di sini. Dan juga ada divine guidance or Archangel Michael yang akan menggenapkan pemulihan di jalanmu. Oke, itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.